Umat Tuhan terkasih, saat ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk membangun persekutuan yang indah dalam kehidupan sebagai jemaat Tuhan. Segala karya, kerja, dan pelayanan sering memenjarakan kita sehingga kita merasa penat olehnya. Karena itu, biarlah sekarang kita menikmati pemeliharaan Tuhan melalui ibadah saat ini, sehingga kita disegarkan oleh Tuhan serta beroleh kekuatan untuk kembali menjalani seluruh aktivitas kita karena kasih dan pertolongan Tuhan. Marilah membawa segenap hati dan hidup kita kepada Tuhan sebagai bejana yang kosong, agar Tuhan berkenan mengisinya dengan air kehidupan. Umat kami undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 293. Bait pertama dan ketiga, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Ia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan pencipta dan pemelihara langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Damai dan kasih Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan hidup yang kita tempuh, tidak semua hal menyenangkan dan sesuai harapan. Kadang derita mendera, kesulitan menghimpit, beban begitu berat menekan, begitu banyak keluarga-keluarga yang harus berkumpul dengan berbagai dinamika kehidupan.
Tema perayaan iman kita kali ini adalah Ya Allah, pulihkanlah kami. Melalui tema ini di masa Advent 1, kita diajak untuk sadar bahwa sumber segala pertolongan dan sumber segala kemuliaan adalah Allah sendiri. Allah menghendaki agar kita umat Tuhan tak bosan dan tak jemu-jemu memohon ampun dan memohon supaya segala sesuatu bisa kembali dipulihkan. Walau kita kadang merasa putus asa, hilang harapan karena begitu panjang derita, ujian, dan cobaan yang melingkupi hidup kita. Namun, tema kita kali ini mengingatkan kita untuk selalu menjadi jemaat yang aktif, jemaat yang selalu berharap akan pertolongan dan kemuliaannya. Bukan jemaat yang hanya duduk diam menanti pertolongannya. Namun jemaat selalu sadar bahwa manakala kita tekun dalam pengharapan, Allah sanggup memulihkan. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita berharap penuh kepadanya? Sudahkah kita benar-benar menggantungkan sepenuhnya pemulihan itu kepadanya? Kita sadar kita sudah merasa putus asa, putus harap, kita sadar kita sudah merasa lelah. Mari saudaraku, kita kembali kepadanya dengan segala kepenuhan hati. Kita berharap kepada Allah. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan pulihkanlah kami. Amin. Kita sesali dosa-dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 33, bait pertama dan ketiga. Suaramu ku dengar. Kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan terima bersama berita anugerah. Dalam kasih dan kemurahan-Nya, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunan bagi setiap orang berdosa yang bertobat. Inilah berita anugerah itu. Sebab Engkau ya Tuhan
baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 86 ayat 5. Syukur kepada Allah atas kasih dan anugerah-Nya. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah kitab balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Dipersilahkan duduk. Marilah bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami senantiasa sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Bapa telah pimpin kami semua untuk bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran kami, mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua mampu memahami dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Namun yang akan saya bacakan adalah nats yang akan kita renungkan, yaitu dari 1 Korintus 3 ayat ke-8. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kiranya damai dan sukacita senantiasa ada pada kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tertulis di dalam tema ibadah kita pagi hari ini adalah, Ya Allah, pulihkanlah kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita masih merasakan bahwa kita hidup di tengah-tengah pandemi
COVID-19. Namun itu bukan berarti kita hidup di dalam ketakutan. Melalui nats yang kita baca pada pagi hari ini, kita berharap kita akan dipulihkan oleh Tuhan Allah. Sehingga Tuhan Allah yang akan memulihkan kondisi kita, termasuk di dalamnya COVID yang senantiasa hidup di tengah-tengah dan di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini kita tentunya akan mempersiapkan diri di dalam masa-masa persiapan Natal. Dan minggu ini adalah minggu Advent pertama untuk menyongsong peringatan kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Nah, untuk itu marilah bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi, dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Sedang khususnya kita akan fokus pada ayat yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita masih ingat peristiwa antara Kain dan Habil ketika mempersembahkan korban. Di sana ada perasaan iri hati. Demikian pula ketika perjalanan hidup Esau dan Yakub terjadi perselisihan dan pertengkaran, itu juga karena iri hati. Sehingga muncul perselisihan. Jemaat di Korintus, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara nanti membaca secara utuh, itu juga terjadi perselisihan yang sumbernya adalah iri hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan jemaat itu bisa kita umpamakan juga kehidupan sebagai manusia. Manusia dilahirkan, tumbuh menjadi bayi, anak-anak, remaja, pemuda hingga dewasa. Demikian pula jemaat. Jemaat itu dilahirkan, kemudian masih masa-masa menyusui, dalam artian masih anak-anak, remaja, pemuda hingga dewasa. Nah, yang ingin saya katakan bahwa jemaat di Korintus yang pada awalnya oleh Paulus itu diberikan landasan yang kuat, dan di sana diceritakan bahwa Paulus memberikan susu dan makanan yang lunak, karena memang jemaat di Korintus belum siap dengan makanan yang keras. Namun setelah itu semua terjadi ketika Paulus mendapat berita bahwa jemaat di Korintus yang seharusnya sudah siap dengan makan makanan yang keras, namun ternyata belum siap dengan makan makanan yang keras. Oleh karena itu Paulus mengingatkan sekali lagi bahwa jemaat di Korintus belum siap untuk menelan makan makanan yang keras. Oleh karena itu harus diberikan susu lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang bayi tentunya tidak akan diberi makanan yang keras. Pasti akan diberi minuman susu atau ASI. Bahkan makanannya pun juga lunak, dimulai dari bubur. Tidak mungkin bayi lahir 1 bulan, 2 bulan langsung diberikan tongseng atau gulai atau sate. Tidak mungkin. Demikian pula jemaat. Jemaat pertama tumbuh dan berkembang tentunya di awalnya selalu diberikan minuman yang lunak berupa susu dan makanan yang juga cair.
Nah, kita ingin belajar dari firman Tuhan di sini bahwa iri hati itu adalah menjadi hal yang perlu dijauhi dan perlu diperangi. Ini tidak hanya masalah kehidupan gerejawi, Bapak Ibu. Iri hati itu adalah hal yang sekarang ini banyak merusak di tataran pemerintahan, di tataran hidup kemasyarakatan, bahkan sampai di dalam kehidupan gerejawi. Oleh karena lembaga yang kuat bisa menjadi remuk apabila di dalamnya itu ada iri hati. Antara karyawan dan pimpinan saling iri hati, pegawai satu dengan pegawai lainnya iri hati. Demikian pula jemaat, antar jemaat terjadi iri hati, dan akhirnya dengan berbagai upaya, maka iri hati itu berasa harus diupayakan bisa terwujud keinginannya. Ada dua hal Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan apabila iri hati itu tetap dilakukan. Apabila itu berhasil maka akan menimbulkan kesombongan dan kecongkaan pribadi, itulah kehebatan diri yang iri hati. Namun apabila iri hati itu gagal diwujudkan, maka yang terjadi adalah memegahkan diri supaya orang lain menghargai. Itu adalah tinggi hati dan itu adalah kesombongan pribadi. Melalui nats kita pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak perlu melihat seberapa besar peran kita, sekecil apapun peran kita. Kita tidak peduli yang menyiram atau yang memupuk, namun kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Allah. Paulus menjelaskan di sini baik yang menyiram maupun yang menanam adalah sama. Namun jauh yang lebih penting adalah yang menumbuhkan adalah Tuhan Allah. Tentunya ada 3 hal minimal di sini Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama adalah benih yang ditanam. Benih yang ditanam, seorang petani apabila menanam benih, pasti benih yang terbaik. Yang kedua, apabila seorang petani mau menanam benih yang baik, pasti juga memilih lahan atau tanah yang baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah petani itu juga harus berusaha memeliharanya. Pemeliharaan ini meliputi 2 hal, yaitu menyiram dan memupuk. Demikian pula di dalam kehidupan jemaat, minimal ada 3 peran ini yang harus kita pahami. Pertama, benih. Tentu kita semuanya meyakini bahwa benih yang ditanam kepada kita adalah benih yang baik, yaitu firman Allah. Tentu kita tidak akan meragukan bahwa firman Allah itu tidak baik. Pasti kita mengamini semuanya dan meyakini semuanya firman Tuhan adalah baik, ya dan amin. Itu benih. Yang kedua adalah lahan atau media tanam kita. Di mana firman Tuhan itu ditanam, di mana benih itu ditanam, yaitu di dalam hati orang yang mendengar dan hati orang yang mengimaninya. Hati siapa itu jemaat? Hati kita semua. Tentunya Tuhan Allah memilih kita adalah memilih media dan lahan yang baik. Hati kita dipilih oleh Tuhan karena hati kita adalah baik. Dan yang ketiga itu adalah tugas kita, menyiram dan memupuknya.
memeliharanya. Apakah benih yang baik dan media yang baik itu sudah kita upayakan dengan cara yang baik juga pemeliharaannya? Sudahkah kita menyirami hati kita, menyirami iman dan kepercayaan kita dengan sebaik-baiknya? Ataukah iri hati dan kebencian yang kita tanamkan di dalam hati kita? Kalau itu yang terjadi, maka benih yang ditanam oleh Tuhan Yesus tidak akan bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berupaya untuk memelihara benih yang sudah kita terima. Firman Tuhan yang telah kita terima agar bisa tumbuh di dalam hidup kita. Mari kita senantiasa sirami dengan pikiran dan hati yang positif. Kita tidak usah berpikir siapa yang terhebat di gereja ini. Kita tidak usah memikirkan saya yang terhebat sebagai majelis. Saya yang paling hebat karena memimpin paduan suara. Saya yang terhebat karena pendeta di sini. Tidak ada artinya itu semua. Karena semua adalah mutlak kekuasaan Allah. Karena Allah lah yang menumbuhkan itu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tengah-tengah COVID-19 ini iman kita nyata. Iman kita tetap tumbuh dan berkembang di dalam kemuliaan Allah. Kita tidak mencari keuntungan sendiri. Kita tidak mencari harga diri yang itu tidak ada artinya. Kita tidak usah mencari penghormatan dari lingkungan kita, dari antar jemaat. Namun semuanya berfokus demi kemuliaan Allah. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mohon Tuhan Allah memulihkan kita agar hati kita menjadi lahan yang baik, media yang subur, sehingga benih firman Allah yang sudah kita terima dan akan senantiasa kita terima tetap hidup dan tumbuh demi kemuliaan Allah. Semuanya demi kemuliaan Allah. Tidak ada manfaatnya apabila kita semua melayani hanya untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, di dalam nats terakhir yang kita baca, apabila kita semuanya dipulihkan oleh kuasa Allah, maka kita akan menjadi teman sekerja Allah. Kita menyadari kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, sulit untuk mewujudkan itu semua. Namun jangan karena di balik kelemahan itu kita senantiasa menutup diri kita. Tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas iman kita. Oleh karena itu mulai pada saat ini mari kita belajar untuk senantiasa melayani Tuhan demi kemuliaan-Nya. Caranya adalah mari kita senantiasa taat, rendah hati, saling mendukung, saling kerjasama, dan mengutamakan kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan Allah senantiasa memimpin kita dan mengampuni kita, serta memulihkan kita semua, agar kita semua layak untuk disebut sebagai teman sekerja Allah. Tuhan Allah memberkati kita semua, kini dan sepanjang masa. Amin.
Kita ambil saat teduh sejenak sebelum memulai pengakuan iman rasuli. Mari kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang senantiasa memelihara hidup kami, menyertai kami, dan menguatkan kami semua. Syukur atas firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan pada kami semua pagi ini. Ajarkan kepada kami semua agar hati kami menjadi media yang begitu indah, hingga firman-Mu bisa hidup tumbuh subur di dalam hidup kami. Demikian pula ya Tuhan, berkati kami semua, agar kami semua bisa rendah hati, taat kepadamu, hingga kami semua layak untuk menjadi teman sekerjamu. Bapa di dalam surga, kami memang penuh kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kepada kami ya Bapa, agar melalui kelemahan dan kekurangan kami, kemuliaan Tuhan tersebar luaskan. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kepada kami semua senantiasa berdoa kepadamu seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti
hari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Persembahan dapat dikumpulkan melalui ketua wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan kita sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 439, bait pertama dan kedua. Bila topan keras melanda hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya antarkan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bila kesempatan minggu pagi yang indah ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirunggan lainnya, kami sadar tidak pernah sepadan dengan berkat-berkat-Mu.
yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian kami percaya Engkau akan menerimanya, sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh bisa menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karangalit. Demikian Bapa ucapan syukur kami. Dan bila di dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa, kami mohon ampun. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami undang umat untuk berdiri bersama, mari kita terima liturgi pengutusan dan berkat. Marilah kita kembali kepada tugas pelayanan kita di tengah-tengah dunia sambil memberitakan kepada dunia bahwa Allah mencintai dunia dan seisinya. Kristus mencintai saudara dan saya, dan memanggil saya serta saudara untuk mengabarkan dan membagikan karya keselamatan Allah bagi dunia. Pandanglah salib Kristus. Kami akan memandang salibnya. Pandanglah cinta kasih-Nya. Kami akan mewartakan cinta kasih dan karya pendamaiannya kepada dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap sedia menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita pujikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 457 bait pertama dan kedua, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jika Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan